Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali di channel Abu Anaza 123 dalam rangka memahami rahasia takdim dan takhir dalam Al-Quran. Mudah-mudahan keilmuan yang sedikit bisa bermanfaat. Amin. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, dalam rangka memahami rahasia takdim dan takhir dalam Al-Quran, kita akan menemukan paling tidak 13 poin terkait sebab dan rahasia takdim dan takhir dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik. Amin. Untuk rahasia takdim dan takhir yang pertama, yaitu bertujuan untuk tabaruk. Dengan tujuan tabaruk yaitu mencari berkah ataupun mendapatkan keberkahan. Baik, dalam beberapa ayat disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 18, kita mendapatkan bunyi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Didahulukannya asma Allah ataupun lafzul jalalah. Allahu atau syahidallah Allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Apa Allah, kemudian apa malaikat, kemudian wa ulul ilmi. Jadi berurutan Allah dahulu, kemudian malaikat, kemudian ulul ilmi. Didahulukannya kalimat lafzul jalalah atau lafaz Allah dalam ayat tersebut dalam surah Al-Imran 18 ini dengan tujuan ditabaruk untuk mendapatkan keberkahan dalam takdim dan takhir dalam Al-Quran ini. Demikian. Sahabat Al-Quran, untuk yang kedua terkait dengan rahasia takdim dan takhir. Yang kedua ini bertujuan lita'zim. Apa itu lita'zim? Untuk mengagungkan, untuk memuliakan. Sebagaimana kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Apa sebenarnya rahasia takdim dan takhir? Yang kedua ini dengan tujuan lita'zim ataupun
ta'zim, untuk mengagungkan. Coba kita lihat dari terjemahan. Wa ma yuti'illaha war rasul. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka lafaz Allah, kemudian lafaz Rasul, kemudian orang-orang di antara mereka yang Allah berikan nikmat, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Didahulukannya lafaz Allah wa maitillah. Artinya perintah untuk taat kepada Allah lebih didahulukan. Atau lafaz Allah lebih didahulukan dengan tajalli ta'zim. Baru kemudian diikuti dengan lafaz ar-rasul. Kemudian diikuti dengan minan nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur. Kemudian wasyuhada, para syuhada, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian orang-orang yang disebutkan itu adalah orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang yang mendapatkan ketenangan, keberkahan, orang-orang soleh dan sebagainya. Demikian. Baik, sahabat Al-Quran, sudah kita jelaskan. Poin yang kedua adalah didahulukannya atau takdim dan takhir dalam poin yang kedua, tujuannya li ta'zim, adalah karena tujuan mengagungkan. Ayatnya dalam surah An-Nisa 69, wa mati'illah wa rasulah wa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam ayat di atas, perintah taat kepada Allah itu didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena lebih agung, lebih diagungkan Allah sebelum perintah taat kepada Rasul, sebelum perintah taat kepada para nabi dan orang-orang yang jujur, yang benar, as-siddiqun atau as-siddiqin, dan juga para syuhada dan orang-orang soleh. Karena itu perintah mengagungkan, karena perintah mentaati kepada Allah, kemudian para rasul, kemudian para nabi, para siddiqin, wasyuhada dan salihin. Tujuannya litarghib, litasdid, untuk perintah sebagai penyemangat, sehingga Allah yang pantas, yang berhak lebih dahulu dimuliakan. Karena itu lafadznya didahulukan. Demikian.
Baik sahabat Al-Quran, terkait dengan tujuan takdim dan takhir yang keempat ini, lil munasabah atau al-munasabah, yaitu penyesuaian. Dalam hal ini, As-Suyuti membagi munasabah tersebut kepada dua sebab. Pertama, penyesuaian lafaz yang didahulukan al-mutaqaddim, kata tasrahun, untuk tujuan siyaqul kalam. Penyesuaian lafaz dengan tujuan siyaqul kalam. Bagaimana? Dalam kalimat turihuna dan juga atau lafaz turihuna dan juga tasrahun secara bahasa sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu istirahat, yaitu tujuan istirahat. Falakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, binatang ternak, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Baik dalam kalimat turihun dan tasrahun, ketika binatang ternak yang kita gembalai atau kita biarkan mereka untuk mencari makan, ketika dia istirahat, turihun, dan sama juga tasrahun, sama-sama istirahat. Namun perbedaannya di kata turihun atau asirah maupun kata tasrahun al-iraha. Dan kedua lafaz tersebut sama-sama indah, sama-sama menarik, indah, jamil. Namun keindahan yang dimiliki kata turihun melebihi keindahan kata tasrahun. Bagaimana? Karena istirahat binatang ternak dari tempat pengembalaannya ataupun mar'ah, tempat pengembalaannya di suatu tempat, itu di sore hari, turihun. Tentu dalam keadaan yang diton, kenyang, dalam kondisi yang kenyang istirahat. Dan hal itu lebih menyenangkan dan menarik dibanding dengan waktu istirahat yang dirasakan ataupun yang mungkin bagi binatang yang kita lepas, kita biarkan dalam istirahatnya menuju tempat pengembalaan. Ketika pengembala di pagi hari tentu dalam kondisi istirahat tidak sama dengan yang pertama, karena mereka dalam keadaan ataupun pagi-pagi walaupun istirahat, mereka dalam kondisi yang tidak kenyang ataupun lapar. Maka walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Maka kata-kata istirahat ataupun turihun itu dalam kondisi yang kenyang, dalam kondisi istirahat yang kenyang. Berbeda dalam kondisi tasrahun, artinya kondisi istirahat yang memang dalam kondisi yang tidak kenyang ataupun lapar. Itulah perbedaan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Tujuan daripada didahulukan turihun terhadap tasrahun, tujuannya karena memang untuk munasabah ataupun siyaqul kalam. Kemudian tujuan yang kedua kita lihat dengan tujuan penyesuaian lafaz, baik dengan tujuan takdim ataupun takhir. Contohnya dalam ayat wal awwalu wal akhir waz-zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Lafaz al-awwal didahulukan daripada al-akhir. Ini tujuannya penyesuaian. Al-awwal tentu didahulukan karena awal. Sementara al-akhir di akhiran.
Az-zahir demikian didahulukan dan juga al-batin diakhirkan. Demikian beberapa tujuan yang dimasukkan dengan penyusunan lafaz, yaitu untuk tujuan takdim dan takhir karena memang kondisinya untuk penyesuaian takdim dan takhir dengan tujuan penyesuaian. Juga diungkap dalam atau menurut Az-Zarkashi menamakan demikian mura'atus siyaqul lafaz dengan tujuan menjaga keserasian lafaz dalam Al-Quran. Demikian contoh dari surah An-Nahl ayat 6, walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Dan juga dalam surah Al-Hadid ayat 6, ayat 3, Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kata tasrahun untuk tujuan siyaqul kalam, penyusunan lafaz dengan tujuan siyaqul kalam. Bagaimana dalam kalimat turihuna dan juga atau lafaz turihuna dan juga tasrahun secara bahasa sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu istirahat, yaitu tujuan istirahat. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, binatang ternak, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Baik dalam kalimat turihun dan tasrahun, ketika binatang ternak yang kita gembalai atau kita biarkan mereka untuk mencari makan, ketika dia istirahat turihun, dan sama juga tasrahun, sama-sama istirahat. Namun perbedaannya di kata turihun atau asirah maupun kata tasrahun al-iraha. Dan kedua lafaz tersebut sama-sama indah, sama-sama menarik, indah, jamil. Namun keindahan yang dimiliki kata turihun melebihi keindahan kata tasrahun. Bagaimana? Karena istirahat binatang ternak dari tempat pengembalaannya ataupun mar'ah, tempat pengembalaannya di suatu tempat, itu di sore hari turihun. Tentu dalam keadaan yang biton, kenyang, dalam kondisi yang kenyang istirahat. Dan hal itu lebih menyenangkan dan menarik dibanding dengan waktu istirahat yang dirasakan ataupun yang mungkin bagi binatang yang kita lepas, kita biarkan dalam istirahatnya menuju tempat pengembalaan. Ketika pengembala di pagi hari tentu dalam kondisi istirahat tidak sama dengan yang pertama, karena mereka dalam keadaan ataupun pagi-pagi walaupun istirahat, mereka dalam kondisi yang tidak kenyang ataupun lapar. Maka walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Maka kata-kata istirahat ataupun turihun itu dalam kondisi yang kenyang, dalam kondisi istirahat yang kenyang. Berbeda dalam kondisi tasrahun, artinya kondisi istirahat yang memang dalam kondisi yang tidak kenyang ataupun lapar. Itulah perbedaan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Tujuan daripada didahulukan turihun terhadap tasrahun, tujuannya karena memang untuk munasabah ataupun siyaqul kalam. Kemudian tujuan yang kedua kita lihat dengan tujuan penyelesaian lafaz
baik dengan tujuan takdim ataupun takhir. Contohnya dalam ayat wal awwalu wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Lafaz al-awwal didahulukan daripada al-akhir. Ini tujuannya penyesuaian. Al-awwal tentu didahulukan karena awal. Sementara al-akhir di akhiran. Az-zahir demikian didahulukan dan juga al-batin diakhirkan. Demikian beberapa tujuan yang dimasukkan dengan penyusunan lafaz, yaitu untuk tujuan takdim dan takhir karena memang kondisinya untuk penyesuaian takdim dan takhir dengan tujuan penyesuaian. Juga diungkap dalam atau menurut Az-Zarkashi menamakan demikian mura'atus syaqul lafaz dengan tujuan menjaga keserasian lafaz dalam Al-Quran. Demikian contoh dari surah An-Nahl ayat 6, walakum fiha jamarun hina turihun wa hina tasrahun. Dan juga dalam surah Al-Hadid ayat 6, ayat 3, Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, untuk tujuan yang kelima, di antara rahasia takdim dan takhir adalah al-hassu alaih, untuk mendorong dan memberi sugesti agar tidak menyepelekan hal lain. Dalam hal ini kita lihat contoh. Menjaga agar tidak menyepelekan hal lain, al-hassu alaih, takdim dan takhir ataupun rahasia takdim dan takhir ini kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 11. Mendahulukan wasiat. Mimba di wasiatin yusi biha audain. Mimba di wasiatin yusi biha audain. Alasan kenapa perintahkan mendahulukan wasiat terhadap hutang piutang ataupun dain bagi para bapak ataupun orang tua yang telah meninggal dunia, untuk mendorong berwasiat dan menjaga agar tidak menyepelekan hal seperti ini. Karena kebiasaannya yang terjadi di masyarakat bahwa wasiat itu disepelekan sedang hutang didahulukan. Az-Zarkashi mengatakan bahwa wasiat didahulukan terhadap dain, hutang piutang, karena menurut hukum syariat bahwa wasiat ini berkenaan dengan warisan. Dan cara pengambilannya serupa dengan warisan atau miras atau warisan yang memerlukan penyelesaian yang baik. Berbeda dengan hutang piutang yang mudah dilaksanakan karena merupakan suatu kewajiban yang harus disegerakan bersamaan dengan wasiat. Sehingga digunakan kata au ataupun au dalam ayat. Mimba diwasiatin yusi biha audainin. Dengan pengertian mempunyai kedudukan yang sama dalam syariat Islam. Keduanya sama-sama wajib. Demikian. Kemudian poin yang keenam, tujuan takdim dan takhir adalah as-sabaq. As-sabaq karena lebih dahulu, yaitu mendahulukan karena kejadiannya lebih dahulu. Seperti mendahulukan malam terhadap siang dalam satu ayat. Dalam surah Al-Imran ayat 160. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Didahulukannya al-lail sebelum an-nahar, ataupun al-lail dahulukan daripada an-nahar. Apa sebenarnya? Tujuannya adalah karena as-sabaq, lail itu lebih dahulu daripada siang. Al-lail wan nahar. Nabi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Semuanya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. La ayatin adalah sebagai tanda bagi orang-orang
yang berakal, la ayatin ulil albab. Didahulukannya al-lail dibanding an-nahar karena al-lail itu lebih dahulu, karena as-sabab karena tujuannya lebih dahulu diciptakan. Karena dalam beberapa kriteria dalam mengawali penentuan penanggalan tahrir dalam Islam misalnya, ulama ilmu falak mengawali perhitungannya dimulai dari malam hari. Itulah demikian kenapa didahulukan dengan tujuan as-sabab. Sabab sebagaimana yang kita ketahui dalam penanggalan Islam. Demikian. Rahasia yang ketujuh, takdim dan takhir dengan tujuan as-sababiyah, karena sebab. Kenapa demikian? Contohnya dalam satu ayat surah Al-Imran ayat 62, "Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahul azizul hakim." Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahul azizul hakim. Didahulukan al-aziz terhadap al-hakim dalam ayat ini. Dengan apa tujuan? Karena Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang maha mulia, maka Dia menjadi hakim. Karena mulia, maka Al-Aziz dahulukan, Al-Aziz karena maha mulia, maka Dia menjadi hakim. Jadikan hakim karena mulia. Dalam ayat yang lain disebutkan, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mendahulukan al-alim dari al-hakim terhadap ayat qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena adanya hukum dan kemampuan, keyakinan, kesempurnaan, al-itqan, keduanya timbul dan berkembang dengan adanya al-ilmu, al-hakim, hukum, dan kesempurnaan al-hakim dalam kondisi seperti ini, sifat-sifat asmaul husna, maka didahulukannya al-hakim daripada al-alim dalam ayat lain juga. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Didahulukannya al-alim al-hakim, seorang atau ahli hukum yang sudah mampu, yang bagus, yang sempurna kualitasnya. Keduanya timbul dan berkembang karena dia memiliki keilmuan yang tinggi, keilmuan yang sempurna. Maka didahulukan dalam ayat innaka antal alimul hakim. Al-alim dahulu baru al-hakim, karena ilmu, kepemilikan ilmu itu memberikan seorang itu menjadi hakim yang sempurna, hakim yang memiliki kemampuan pemahaman hukum yang baik. Itu karena ilmu. Tapi dalam ayat lain bisa jadi didahulukannya al-hakim daripada al-alim. Narfa'u darajati man nasya inna rabbaka hakimun alim. Ada dalam surah Al-An'am 83 ataupun ayat yang 128. Khalidina fiha illa ma Allah inna rabbaka hakimun alim. Atau ayat yang 139 dalam surah Al-An'am. Saya jazihim wasbahum innahu hakimun alim.
Yang kedelapan, terkait dengan takdim dan takhir dalam Al-Quran. Rahasia takdim dan takhir dalam Al-Quran, di antaranya yang kedelapan adalah lil kasrah, karena banyak atau banyaknya. Mendahulukan yang lebih banyak terhadap yang sedikit, ataupun yang mendahulukan yang lebih banyak daripada yang sedikit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan orang kafir ataupun lafaz kafir terhadap mukmin, sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 2. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Kata kafir didahulukan daripada mukmin karena kata kafir di sini artinya lebih banyak, ataupun orang-orang yang kafir lebih banyak daripada yang mukmin, maka didahulukannya yang lebih banyak daripada yang sedikit. Itu diantara rahasia didahulukannya ataupun di akhirnya ayat atau kata-kata dalam ayat Al-Quran karena tujuan lil kasrah. Dan itu juga dalam beberapa ayat juga disebutkan didahulukan kafir terhadap mukmin karena banyaknya di antara manusia yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan dalam ayatnya Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 103 yang berbunyi wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Yusuf ayat 103. Dan banyak manusia yang menjadi kafir meskipun dengan usaha keras untuk mengajak mereka beriman. Mereka tidak akan beriman atau tidak beriman karena keimanan itu tidak bisa dipaksakan. Al-Quran. Rahasia takdim dan takhir yang ke-9 ini mendahulukan yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi, atau dimulai dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. At-taraqqa minal adna ilal a'la, seperti mendahulukan kaki daripada tangan. Dalam ayat surat Al-A'raf ayat 195. Alahum arjulun yamshuna biha. Kalimat atau lafaz arjulun. Amlahum aidi yaktishuna biha. Yad. Amlahum a'yunu yubsiruna biha. Amlahum adanun yasma'una biha. Qulid'u syuraka'akum semakiduni fala tunzirun. Al-A'raf 195. Mendahulukan lafaz dari tingkatan yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan tujuan apa? At-taraqqa minal adna ilal a'la. Sesuatu yang menunjukkan bertahap dari yang lebih rendah menuju kepada yang lebih tinggi. Apakah derajatnya dan lain sebagainya. Sebagai macam contoh, arjulun itu lebih rendah dibanding tangan, dengan tujuan peningkatan derajat at-taraqqa, yaitu karena derajat tangan lebih dimuliakan daripada kaki, maka tangan itu derajatnya lebih tinggi dari kaki, maka karena tujuan at-taraqqa dari didahulukanlah yang paling rendah, yang lebih rendah kepada yang tinggi, seperti arjul didahulukan daripada aidin atau tangan. Juga demikian derajat tangan juga lebih dimuliakan, lebih tinggi derajatnya daripada
kaki, dan juga mata lebih dimuliakan daripada tangan, dan pendengaran lebih dimuliakan daripada penglihatan. Pendengaran ataupun yasmaun atau yubsirun itu didahulukan daripada yasmaun karena pendengaran lebih dimuliakan daripada penglihatan. Dalam ayat yang lain dicontohkan mendahulukan Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya mendahulukan Ar-Rahman, pengasih, terhadap Ar-Rahim, penyayang, dengan tujuan at-taraqqa minal adna ilal a'la. Kemudian dari contoh yang demikian juga didahulukannya Ar-Ra'uf terhadap Ar-Rahim, ataupun didahulukannya Ar-Rasul daripada An-Nabi, sebagaimana dalam surah Maryam 51, wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Rasulan dahulu baru nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Musa dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Itu salah satu kenapa didahulukannya kaki daripada tangan, atau penglihatan daripada pendengaran, karena tujuan at-taraqqa minal adna ilal a'la, untuk meningkatkan derajat dari yang dimulai yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Demikian beberapa contoh yang dimaksudkan ataupun dalam contoh takdim dan takhir dan rahasianya yang ke-9. At-tadalla ilal adna. Demikian. Dan takhir yang ke-11 ataupun rahasia takdim dan takhir yang ke-11 ini adalah bertujuan dida'iyah ataupun mengajak atau ajakan atau dakwah, seperti perintah menahan ghadul basar, karena menahan ataupun pandangan ghadul basar yang tidak bisa terkontrol, tidak bisa dijaga, dapat mengajak kepada perbuatan syahwat al-farid. Dalam ayat surah An-Nur ayat 30 yaitu qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Didahulukannya lafaz absar daripada al-faraj karena tujuannya ad-da'iyah. Da'iyah itu mengajak, berdakwah agar senantiasa seseorang harus menahan pandangan atau ghadul basar. Karena didahulukan ghadul basar, tujuan itu mengajak untuk tidak mendahulukan syahwat ataupun mengajak pandangan agar bisa menahan pandangan-pandangan yang menyebabkan mendekati kepada syahwat ataupun faraj. Oleh karena itu dalam ayat surah An-Nur 30 ini didahulukan absar daripada al-faraj. Itu salah satu tujuan daripada rahasia takdim dan takhir yang ke-11 ini adalah hidayah. Dan takhir yang ke-12
bertujuan litartib atau qasdi tartib, bertujuan untuk dapat berurutan, untuk berurutan. Berurutan dalam apa? Kita lihat dalam contoh surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Didahulukannya wujuhakum dibanding wa aydiyakum, ataupun didahulukannya bi ru'usikum wa arjulakum. Di sini adalah pertama, bisa jadi ketika kita berwudu, idza qumtum ila sholati, untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, didahulukan faghsilu wujuhakum, wajah daripada tangan, aidikum, aidin, wajah dulu, baru kemudian tangan atau kedua tangan, ilal marafiq, hingga sampai ke siku. Kemudian juga wamsahu, artinya membasuh sebagian kepala, biru'usikum wa arjulakum atau wa arjulikum ilal ka'bain, dari kaki hingga mata kaki. Mengusap masih sebagian kepala juga setelah dua basuhan lain, yaitu membasuh muka dan kedua tangan hingga sikut. Juga larangan melihat ke kiri dan ke kanan untuk menjaga menghindari percakapan. Dan demikian bukti perintah ditartib untuk senantiasa berurutan dalam pelaksanaan wudhu. Karena itu terkait dengan bermazhab Imam Syafi'i mewajibkan tartib dalam berwudu, juga dengan alasan huruf fa yang terdapat dalam kalimat faghsilu mendahulukan perintah membasuh daripada menyapu sebagian anggota badan, anggota wudu. Hal ini sebagai bukti bahwa pelaksanaan wudu harus berurutan atau tertib. Ini salah satu tujuan kenapa ditakdimkan ataupun ditakhirkan satu ayat ataupun di ayat lain dengan tujuan tertib, dengan tujuan berurutan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat wudu Al-Maidah ayat 6. Takdim dan takhir yang ke-13 ataupun rahasia takdim dan takhir yang ke-13 ini adalah untuk perhatian bagi mukhatab, untuk ihtimam, menjaga perhatian bagi mukhatab, orang yang dituju, atau dengan bahasa al-ihtimam dan mukhatab. Seperti mendahulukan para kerabat daripada anak yatim, sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Al-Anfal 41. Didahulukannya zawil qurbah, misalnya idil qurbah daripada al-yatama, anak yatim, dengan tujuan perhatian al-yatim dan mukhatab, ataupun didahulukan yatim daripada miskin karena tujuannya ihtimam, lebih dipentingkan, lebih dahulukan, atau al-masakin daripada ibn sabil, lebih dahulukan dalam hal pemberian sedekah. Maka ketika kita memberikan sedekah, tentunya kita diperintahkan untuk mendahulukan ahli kerabat, al-qurba, kemudian setelah itu para yatim piatu atau al-masa al-yatama, atau yang lebih setelah itu bisa jadi dahulukan kepada al-masakin, al-fuqara al-masakin, baru kemudian ibn sabil dan sebagainya,
sebagaimana dimaksudkan dalam Asnaf Samaniyah dalam At-Taubah ayat 60. Demikian tujuan daripada didahulukannya atau diakhirkannya atau takdim dan takhir dalam Al-Quran dengan tujuan al-ihtimam dan mukhatab untuk senantiasa perhatian terhadap mukhatab. Dalam ayat itu didahulukan, Allah pasti memiliki ataupun memiliki rahasia-rahasia. Didahulukan satu ayat dalam ayat yang lain, satu lafaz dengan lafaz yang lain, pasti ada rahasia di balik didahulukannya itu dalam ayat-ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat rahasia, i'jazul Quran, yang mukjizat, yang perlu kita pahami, yang perlu kita perhatikan, karena disitulah di bagian dari indahnya lafaz Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran dari lafaz dan maknanya sangat tersurat dan tersirat dalam kehidupan umat manusia yang senantiasa manusia harus belajar dan memahami demikian rahasia Al-Quran dalam kaidah takdim dan takhir. Semoga bermanfaat.